Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh bilang haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat, luar biasa. Semakin serupa Kristus. Yes, haleluya. Bapak Ibu Saudara dan saya yang semakin serupa Kristus. Sekarang ada banyak orang di luar yang sedang menanti-nantikan kita. Banyak orang yang sedang mencari saudara. Dan saya yakin saudara, orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang press on to maturity. Orang-orang yang sedang bergerak dalam pertumbuhan, walaupun kelihatannya sudah seperti tanam kacang, belum ada sesuatu yang keluar. Tapi pada waktunya dia akan keluar tanpa henti, dan dia akan berbuah lebat, karena benih firman tidak pernah gagal. Roma 8 ayat 18-19. Kita tolong. Roma 8 ayat 18 dan 19. Mari kita berdiri semuanya. Ya, kita baca. Firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, ini terutama khususnya manusia, sedang menanti-nantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kalau bilang anak Allah itu cuma Yesus. Tapi kalau anak-anak Allah itu kita. Saudara adalah anak-anak Allah, katakan amin. Nah, ayat ini bermaksud begini, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk manusia ataupun yang disebut makhluk yang lain, malaikat, sedang menantikan kapan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Dinyatakan artinya tampil. Saudara-saudara, bumi, maksud saya dunia sekarang sedang kebingungan, dan mereka sedang mencari, dan mereka mencari figur, mereka mencari pola, mereka mencari contoh, mereka mencari teladan, mereka mencari apa yang harus mereka buat, karena sekian banyak pendapat, sekian banyak teori, sekian banyak solusi, prophesy atau nubuatan, orang pada bingung. Tapi sekarang saya percaya saudara-saudara, kalau kita di gereja, saya ingin saudara sadari satu hal, bahwa apa yang dunia sedang harapkan sebenarnya ada di gereja. Apa yang dunia harapkan sebenarnya ada di gereja. Begini saudara-saudara, kenapa gereja itu, gereja dalam pengertian secara organisasi, ada sebuah buku saya kutip dan saya tulis dalam buku saya. Kata-kata itu begini, sudah perhatikan baik-baik. Ketika gereja mula-mula itu kemudian dilembagakan, maka power daripada gereja mula-mula itu hilang. Karena gereja bukan lembaga dalam pengertian organisasi saja, tapi gereja adalah kehidupan. Katakan, gereja adalah kehidupan. Jadi saya dan saudara tidak sekedar bergereja ini, kita sedang menghidupi apa yang Tuhan sedang ajarkan pada kita. Karena inilah yang menjadi harapan orang kebanyakan di luar. Apa yang dunia harapkan dari gereja kita? Ini yang saudara-saudara perlu kita sama-sama memahaminya. Karena kalau kita tidak sadar bahwa ada banyak orang menanti kita, maka kita akan jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Biasa saja artinya sama. Orang di dunia stres, kita juga stres. Orang di luar sana saling membenci, kita juga saling membenci. Dan orang di sana saling menjatuhkan, kita juga saling menjatuhkan. Tetapi gereja harus berbeda. Katakan, gereja harus berbeda. Sama-sama, gereja harus berbeda. Nah, ketika gereja dilembagakan, inilah yang mulai sekarang dikembalikan oleh pelayanan apostolik, bahwa Tuhan melalui hamba-hambanya sedang mencabut apa-apa yang tidak ditanam oleh Bapa. Apa-apa yang tidak ditanam, yang selama ini sudah sudah menjadi tubur, sudah menjadi tanaman, dan kita sudah anggap itu
sebuah kebiasaan, tradisi dan lain-lain. Saya kasih contoh. Jangan saudara-saudara punya level belum sanggup, jangan saudara terganggu. Di Alkitab apakah ada perintah merayakan Natal? Ya. Halo, apakah di Alkitab ada perintah rayakan Natal? Tidak ada. Tapi kenapa orang tidak berdaya kalau 25 Desember? Karena gereja sudah pada kondisi atau dimensi fisik, liturgis atau lembaga. Padahal yang sebenarnya gereja itu adalah kehidupan. Katakan amin. Ada lagi yang mungkin saudara akan terkejut. Apakah di Alkitab pernah ditulis rayakanlah ulang tahunmu? Tidak pernah. Yang ada cuma dua yang merayakan ulang tahun di Alkitab. Siapa? Firaun dan Herodes. Firaun punya ulang tahun, ada satu diangkat, satu digantung. Ulang tahunnya Herodes, Yohanes punya kepala dipegang. Oke, itu cuma contoh, tapi jangan saudara pikir jadi. Kita biar jadi besok dan kepala. Bagaimana? Jangan dibahas itu, karena ini saya cuma kasih contoh. Apa yang selama ini kita rasa biasa, ternyata di Alkitab itu tidak ditanamkan dan tidak diajarkan. Dan itu sebabnya kita jadi sama dengan kebanyakan orang. Padahal gereja seharusnya menjadi jawaban bagi banyak orang. Gereja seharusnya menjadi pemberi solusi kepada banyak orang. Haleluya. Kalau mereka susah, kita juga susah. Kalau mereka galau, kita juga galau. Kita tidak beda. Katakan amin. Nah, kalau kita tidak beda, bagaimana kita menolong mereka? Itu sebabnya hari ini saya diingatkan dan saudara diingatkan, jangan berhenti bertumbuh. Katakan amin. Ini ada tukang haleluya kalau tidak datang. Jadi ada berapa tukang haleluya? Katakan haleluya. Sekali lagi bilang haleluya. Haleluya. Jadi apa yang sedang kita kerjakan untuk bertumbuh bukan rutinitas. Kita ibadah bukan rutinitas. Sehingga kalau rutinitas saudara akan rasa jenuh. Saudara akan berkesimpulan kita 3 minggu masuk-masuk. Istirahat dulu di minggu keempat. Karena rutinitas itu menjenuhkan. Karena kita ibadah kita mau bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan lewat firman. Haleluya. Itu sebabnya hari ini mari ingat bahwa ada banyak yang punya harapan dari gereja kita sekarang. Dan kita tidak boleh sama. Sebab firman Tuhan berkata akan ada perbedaan satu waktu antara orang benar dan orang fasik. Katakan amin. Akan ada perbedaan antara orang beribadah dan orang tidak beribadah. Tidak boleh sama. Mari kita lihat Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3 ayat 18. Firman Tuhan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Satu waktu saudara akan melihat perbedaannya. Dan ini Tuhan punya janji. Karena kita ibadah tidak sekedar liturgi, kita ibadah tidak sekedar tradisi, kita ibadah tidak sekedar mengisi jadwal. Karena kita ibadah, kita mendatang bertemu Tuhan kita menghormati Dia, kita memakan firman supaya saya bertumbuh. Dan kalau saya bertumbuh, apa yang sulit di luar sana menjadi tidak sulit lagi. Karena hidup saya bergereja bukan sekedar pelengkap hidup, tapi kita bergereja untuk dibentuk. Katakan amin. Dunia mengharapkan yang pertama dari kita gereja adalah kita orang-orang rohani bisa menolong mereka mengatasi masalah mereka. Jadi prinsipnya Galatia pasal 6 ayat 1. Firman Tuhan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Haleluya. Ayat 1 ini, saudara coba lihat ini gambar, bisa kelihatan. Kalau seorang mendapatkan, balik di ayat, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut,
sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saya ingin saudara sadar bahwa kita bergereja ini untuk menjadi makin rohani. Kita bergereja untuk level rohani kita naik. Bukan untuk sekedar kita menambah ilmu, tapi rohani kita di-upgrade jadi dewasa. Kenapa kalau jadi dewasa? Pada saat tertentu kita bisa menolong orang. Kita bisa menolong. Kalau kita tidak punya kedewasaan rohani, kita tidak bisa menolong. Banyak orang sedang membutuhkan pertolongan di luar. Mereka bingung, kita juga bingung. Sekarang kita mau bertumbuh karena ada tujuan. Karena dunia sedang mencari orang yang bisa menolong mereka. Dan bagaimana mereka tertolong kalau kita sendiri tidak upgrade diri kita? Katakan haleluya. Kita upgrade diri kita, rohani kita naikkan levelnya. Bukan hanya sekedar untuk kita, tapi kita bisa menolong orang satu waktu nantinya. Kita bisa kasih jawaban. Sebab kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang sudah punya masalah di luar, mereka bilang saya punya masalah berat. Kemudian saudara orang gereja juga bilang begini, kita juga punya masalah berat sama. Jadi bagaimana kita menolong mereka? Halo, katakan halo. Saya melihat saudara ada banyak yang salah dalam hal gereja. Karena apa? Kita bergereja hanya karena tradisi. Tradisi artinya kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Sehingga waktu orang lain butuh pertolongan, bahkan sudah pada level tinggi pun kita masih cari-cari jawaban. Karena kita sendiri tidak di-upgrade. Padahal sekarang ada banyak orang di luar sedang menanti jawaban kita. Banyak orang sedang menanti solusi dari kita. Tapi bagaimana mereka mendapatkan solusi? Kita yang harus naik level. Kita yang harus jadi dewasa. Dan itu sebabnya gereja kita bukan gereja usual, tapi gereja unusual. Gereja yang bukan biasa-biasa, tapi gereja yang mau terus bertumbuh. Memang bayarannya tidak murah, tapi saya yakin satu saat saya punya iman akan ada paling kurang 1.000 orang yang berkumpul di sini dengan kualitas iman, kualitas roh yang tidak biasa-biasa. Kalau ada yang tidak mau, kita tidak boleh paksa orang, bukan? Amin. Kita tidak boleh paksa orang, tapi sesuatu menarik sesuatu. Nah, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang mau. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang peduli. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang bersemangat. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang mau bertumbuh. Jadi kita tidak usah capek dan tidak usah terganggu kalau ada orang tidak mau. Karena memang tangan Tuhan tidak beri. Tangan Tuhan tidak jamah hatinya. Karena untuk perubahan cuma tangan Tuhan bisa berubah kita. Kita tidak bisa berubah oleh kekuatan kita. Katakan amin. Nah, coba lihat di gambar, saudara. Kecil ya. Some people just act like they are trying to help you. Beberapa orang selama ini sebenarnya kelihatannya mau menolong, tapi sebenarnya mereka yang pura-pura. Kalau pura-pura artinya tangga ada toh. Dia ulurkan tangannya, ayo mari kita tolong. Bakuan saya mana? Bakuan, ayo. Tapi yang di bawah tidak lihat, ada tangga. Kenapa tangganya tidak diturunkan? Karena masalah hati. Gereja harus berubah. Karena kita menolong orang banyak yang ada di dalam lubang itu. Kalau hati kita belum berubah, kita tidak akan kasih tangga pada mereka. Karena tangga itu kita simpan. Dan kita bertindak seperti mau menolong. Dan banyak orang kecewa di luar sana. Karena ketika ketemu kita tidak sebenarnya bermaksud menolong mereka. Hari ini bebannya tidak ringan. Tapi saya percaya satu waktu gereja bangkit di air sama, semua orang kudus penuh kuasa. Semua orang kudus penuh kepedulian. Dan semua orang kudus care terhadap orang-orang. Dan mereka benar-benar akan menolong. Untuk menolong bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan hikmat dari Roh Kudus. Saya yakin saudara-saudara generasi ini akan berubah. Generasi ini akan dikirim generasi yang baru dalam pengertian. Jangan yang sudah ada di depan beralih ke belakang. Jangan yang ada di belakang jadi ke depan. Sama-sama yang ada di depan, sama-sama kita ada di depan dengan yang di belakang maju ke depan. Katakan haleluya. Kalau kita tiba di finish bagaimana Pak Gembala? Kalau semua sama-sama kita tiba di finish, biar panitia yang sibuk urus di juara satu semua. Karena orang semua juara satu. Haleluya. Mari saudara sadari satu hal, dunia sedang membutuhkan kita untuk mengatasi masalah mereka. Tapi lebih dulu kita harus bangkit. Kita harus dapat cakap mengatasi masalah kita sendiri. Saudara, satu waktu sebuah ilustrasi. Di pesawat saudara terjadi goncangan, cuaca buruk, kemudian orang-orang pada berseru minta tolong.
pada Tuhan mereka masing-masing. Kebetulan ada pendeta. Dalam rumah pendeta, kita sudah kawat begini, tolong lakukan sesuatu yang seperti pendeta bisa lakukan di gereja. Oh, iya. Kemudian pendeta dia mulai jalan. Atau apa yang dia buat? Dia bawa sompoi. Dia bawa kantong persembahan maksudnya. Kemudian dia nyanyi, berilah yang baik, berilah yang baik. Ini orang lagi sekarat, kok bawa kantong persembahan? Tidak connect, gitu. Tapi pendeta bilang ini yang biasa lakukan di gereja. Tuh, kita ada di gereja, ada sel group, ada penilik, ada orang tua rohani. Untuk apa? Menolong orang-orang yang ada di bawah kita, supaya mereka bertumbuh. Mereka bukan pelengkap menjadi bertambah anggota saja, tapi harus bertumbuh. Karena pada gilirannya orang di luar sana sedang mencari pertolongan. Mereka mencari jalan keluar, tapi kenapa? Kepada siapa mereka datang? Kita harus siap dengan itu. Katakan, saya harus siap. Saudara dan saya harus siap. Karena ada banyak pertolongan yang mau pura-pura menolong. Dan banyak orang sakit hati. Karena ada bahkan banyak orang dimanfaatin orang. Saudara minta maaf, kalau saudara orang kaya, orang membandingkan. Betul? Kalau saudara banyak doi, banyak orang mau merapat. Anjing pun tahu kalau orang kaya lewat. Kalau orang miskin lewat, dia gonggong. Kalau orang kaya, dia mau gigi di kayu. Jadi anjing pun tahu beda orang kaya dan orang miskin. Jadi kalau kita pilih-pilih kasih begitu, berapa banyak orang akan terluka, berapa banyak orang akan terhilang gara-gara gereja. Itu sebabnya saat ini kita buka diri, katakan buka diri, buka hati, haleluya. Berhentilah tidak peduli, katakan amin. Berhentilah hanya berpusat kepada apa yang saya bisa dapatkan di gereja ini, tapi apa yang Tuhan bisa dapatkan melalui hidup saya di gereja ini, supaya saya bisa menolong orang lain. Saya percaya saudara, jiwa-jiwa itu Tuhan punya. Dan kalau orang-orang itu begini, kalau mobil-mobil rusak bisa diperbaiki di sini, akan ada banyak mobil rusak dikirim ke sini. Betul? Katakan amin. Tapi kalau yang rusak itu dikirim ke sini tambah rusak karena maaf di dalam juga rusak, maka Tuhan tidak kirim ke sini. Dan Tuhan kirim ke tempat yang lain yang bisa mereka diperbaiki. Dan saya percaya kita di sini bukan orang-orang seperti itu, tapi kita semua orang yang mau memperbaiki diri dan mau memperbaiki orang lain. Bersama-sama kita menjadi serupa Kristus. Saya bilang pada beberapa orang, berhenti kejar pelayanan, kejar bangun hidup. Karena orang kejar pelayanan, saking sibuknya pelayanan, bisa saling sakit hati, bersaing, saling mendiskreditkan. Iri hati kalau ada tempat lain lebih maju dari kita. Kita punya agenda bukan itu. Agenda kita menjadi serupa Kristus. Sebab kalau kita serupa Kristus, semua yang kita perlukan Tuhan adakan. Bahkan semua masalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa yang sedang gereja cari dunia cari dari kita? Yang tadi Galatia 6 ayat 1. Yang kedua, dunia sedang lapar dan haus. Mari kita lihat Amos pasal 8 ayat 4. Firman Tuhan, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah aku gemetar bumi tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik? Ya, siap. Stop dulu. Orang salah ayat. Ini ayat Indomaret ini kan, ayat Alfamart. Kita cari itu ayat yang lapar dan haus. Salah tulis. Tolong bantu. Amos 8. Nah, Tuhan akan mengirimkan ayat 11. Sorry, salah catat di teman. Ayat 11. Ayat 11. Ya. Sesungguhnya
waktu akan datang. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya. Bukan kelaparan akan makanan dan Ya. bukan kehausan akan air. Ya. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. 12. Haleluya. Mereka akan Mengembara dari laut ke laut dan dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. tetapi Tidak mendapat. ya puji Tuhan. Saudara, karena tidak mendapatkannya karena begini. Saya ingin saudara pahami bahwa maaf ya, bahwa kita ini waktu dengar firman, yang kita dengar firman bukan yang kita suka, tapi yang kita butuh. Beda ini ya. Firman yang kita butuh dengan firman yang kita suka. Yang lapar dan haus yang dicatat di ayat 11 ini, mereka lapar dan haus akan firman yang mereka butuh, bukan lapar dan haus yang firman yang mereka suka. Nah, karena makin banyak orang-orang mengalihkan firman kepada apa yang orang-orang audiens suka, maka makin jarang firman yang dibutuhkan, yang dibagikan. Itu maksudnya, maka kelaparan akan muncul. Ini kelaparan spiritual. Saya berharap kita ada di level ini, bahwa kita punya roh lapar dan haus. Lapar dan haus bukan firman yang menghibur, bukan firman yang memberi pengetahuan, tetapi firman yang mengubah hidup kita. Firman yang membuat roh kita bergelora. Katakan haleluya. Jadi ada waktu saudara-saudara orang lapar dan haus, tapi mereka mendengar firman. Saya sebelum lanjut saya bilang begini. Di Alkitab, katakan di Alkitab, ada dua tokoh, nanti sebentar saya jelaskan. Yang pertama Agripa, yang kedua Cornelius. Dua-dua orang ini mendengar firman. Tapi saudara jangan lupa, ada orang-orang seperti Cornelius, perwira tinggi Yunani di Yope. Dia belum pernah dengar firman, tapi dia orang satu keluarga takut akan Tuhan, dan dia lapar dan haus akan firman yang Petrus nanti akan sampaikan. Orang-orang seperti ini saya yakin di alam roh sekarang banyak. Orang-orang lapar dan haus akan firman yang sebenarnya. Haleluya. Orang-orang yang bukan mencari ilmu teologi, tapi orang-orang yang mencari firman yang bisa mengubah hidup mereka. Karena Cornelius sudah lihat bahwa di dalam pasukannya, di dalam kelompok perwira-perwiranya, banyak orang kehilangan arah. Tetapi perwira Cornelius ini adalah kelompok orang yang diam-diam mencari, tapi bukan firman yang menghibur yang mereka cari. Dan orang-orang ini saya yakin ada di kota Manado. Dan saya yakin kita akan dipertemukan karena sesuatu akan menarik sesuatu. Satu saat kalau saudara hanya mencari firman yang menghibur, kamu mungkin akan tidak datang lagi di sini. Karena yang kita bagikan di sini adalah firman yang mengubahkan kita, firman yang mentransformasi hidup kita, firman yang membuat kita bertumbuh. Katakan haleluya. Jadi Tuhan akan mengirimkan rasa lapar. Rasa lapar dan haus bukan makanan, dan rasa lapar haus ini bukan air, tetapi lapar dan haus mendengar firman yang dibutuhkan. Saudara tidak butuh hiburan dari firman, saudara butuh makanan yang membuat saudara punya roh jadi kuat. Dan kalau roh saudara jadi kuat, masalah di luar akan mengecil. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara sedang berada pada satu posisi. Lihat gambar yang kedua, banyak sekali orang sedang lapar dan haus. Mereka sedang mencari makanan, bukan makanan fast food, junk food, tapi makanan yang untuk bertumbuh, untuk pertumbuhan. Bilang kiri kan, kita bukan butuh junk food, kita butuh makanan rohani. Haleluya, haleluya. Saudara lapar dan haus, katakan amin. Lapar dan haus akan firman yang apa? 2 Timotius 4 ayat 3. Perhatikan fenomena ini. Firman Tuhan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Yes, haleluya. Saudara-saudara, kalau gereja besar misalnya, jadi kita tidak anti gereja besar kan? Gerejanya orang-orang yang punya uang. Kemudian kalau saudara disuruh mengundang pembicara, saudara akan mengundang pembicara seperti siapa? Seperti, saya kasih contoh, Bro Hendra ini, dia punya cara bicara cepat-cepat dan kemudian dia bisa membuat orang tertawa.
Tapi kalau saya ini jarang orang tertawa. Kalau saudara melihat saya seperti dari planet Jupiter, karena memang mungkin tipikal saya. Kalau gereja besar banyak uang jemaatnya, saudara akan mengundang pendeta Max atau pendeta Hendra. Ayo yang jujur. Betul. Kenapa? Kita datang supaya jemaat itu terhibur. Pembicara datang supaya jemaat dikuatkan. Saudara dikuatkan dengan menguat-kuatkan diri beda. Kalau saudara menguat-kuatkan diri, artinya saudara makan kerupuk 1 minggu dan saudara menguat-kuatkan diri. Tidak bisa kuat kalau makan kerupuk 1 minggu. Cuma makan mesti nutrisi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna tambah susu. Haleluya. Dan kalau saudara makan nutrisinya lengkap, saudara bisa bukan menguat-kuatkan diri, karena memang tubuhmu akan kuat. Dan saudara punya protein cukup 1 hari pagi, telur pagi, telur malam, 1 hari telur 2 biji, dan saudara makan tiap hari dan saudara olahraga, tubuhmu akan kuat. Dan itu akan menjadi protein bagi tubuhmu. Tapi kalau seminggu saudara hanya makan kerupuk dan saudara berharap saudara kuat, itu namanya mimpi saja. Saudara tidak bisa berharap saudara sehat rohani kalau kita hanya mengumpulkan firman yang memuaskan keinginan tadi. Haleluya. Katakan haleluya. Itulah ada beberapa yang haleluya karena luar biasa di firman. Luar biasa dalam arti luar biasa kita ini selama ini dengan firman belum pernah ada berhiburan. Haleluya. Karena ini adalah firman pengajaran. Katakan amin. Gereja sedang dicari oleh orang-orang yang sedang mencari pengajaran. Yesaya 2 ayat 3 kalau tidak salah. Nah, maaf kalau saya salah catat karena ada revisi. Ayat 3. Firman Tuhan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, Yes. ke rumah Allah Yakub, Yes. supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Ya. dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Saudara, secara pribadi kita semua akan menjadi seperti Kristus. Tapi secara gereja kita akan menjadi Sion, seperti Sion. Dan secara dimensi kita akan menjadi seperti kita akan ada dalam kerajaan Allah. Jadi gereja kita harus naik level. Katakan naik level. Naik level dalam hal pengajaran. Katakan haleluya. Pengajaran ini saudara akan mengubah kita. Pengajaran firman ini akan membuat roh kita kuat. Dan pengajaran firman akan membuat jiwa kita tertransformasi. Sehingga masalah sebesar apapun kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Yang ketiga, saya minta maaf saudara-saudara ya. Ada tidak di antara kita yang sampai hari ini masih takut setan? Takut setan, halo. Halo. Orang bawa di kubur banting sana. Tuhan tes. Dan Tuhan tolong. Gereja sekarang saudara-saudara sudah seharusnya kita tidak lagi dipermainkan oleh kerajaan alam maut. Alam maut tidak berkuasa atas gereja yang sebenarnya. Katakan haleluya. Matius 16 ayat 18. Kenapa? Iblis telah dikalahkan oleh Yesus. Dan aku pun berkata kepadamu, Yes. engkau adalah Matius 16 ayat 18. Betul. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yes. Alam maut, the gate of Hades, tidak akan menguasai gereja, jemaat, eklesia. Gereja kita tidak bisa dikuasai oleh iblis. Tidak bisa, roh jahat tidak bisa berkuasa atas kita. Masih di depan sana mereka akan sudah tak kancing di leher. Kenapa? Rohnya sama, tidak sama lagi karena di sini adalah hadirat Roh Kudus. Maksudnya tidak perlu takut terhadap setan, amin. Tidak takut lagi terhadap pembau, haleluya. Terhadap leak, popok, apalagi, haleluya. Kenapa? Karena kita gereja tidak lagi dikuasai oleh alam maut. Ayo, lambaikan tangan jujur yang sudah tidak takut setan. Betul. Taruh gua di kubur Pal 2.
Karena apa? Banyak orang di luar sana ketakutan dengan setan. Kalau orang gereja juga masih ketakutan dengan setan, bagaimana kita menolong mereka? Bagaimana kita tolong mereka? Lihat gambarnya ya, bahwa iblis sudah dikalahkan. Yes, dia sudah kalah. Kenapa dia masih bisa beroperasi? Kalau kita beri dia kesempatan. Tapi kalau dia tidak diberi kesempatan, dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Katakan amin. Nah, iblis sudah bekerja lewat roh-roh iri hati, roh-roh cemburu, ya, roh-roh najis, roh-roh yang maaf ya, suami mengingini istri orang lain, istri orang lain mengingini istri suami orang lain. Itu roh-roh bekerja di situ. Tapi gereja kita harus sudah jadi pemenang. Tidak lagi cari-cari setan. Amin. Gereja kita bukan kejar-kejar setan, tapi gereja kita kejar Yesus. Haleluya. Saya heran ada banyak orang sekarang sedikit-sedikit bicara setan, sedikit-sedikit cari setan. Ke pohon pisang cari setan. Kalau orang cari Tuhan ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Kalau saudara cari doi ketemu doi. Kalau saudara cari setan, saudara akan ketemu setan. Berhentilah cari-cari setan. Haleluya. Karena dia tidak penting bagi kita. Dan orang-orang di luar sana sedang mencari orang-orang yang bisa menolong mereka untuk tidak takut lagi kepada kekuasaan dari yang namanya devil. Next level, next devil. Next level, last devil. Next level, no devil. Katakan haleluya. Jadi seharusnya saya katakan, seharusnya saya tidak takut lagi pada setan. Bilang kiri kanan. Bilang kiri kanan. Bilang kiri kanan. Seharusnya kita. Bilang kiri kanan kalau ada teman di kiri kanan. Seharusnya kita tidak takut lagi terhadap setan. Kita cuma takut ke dia kalau kita beri dia kesempatan. Ya, haleluya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis hanya mencari orang yang dapat ditelannya. Pastikan saudara tidak dapat ditelannya. Katakan amin. Ular makanannya apa? Apa? Debu. Debu. Kalau kita ini karena dengan firman, dari debu kita berubah menjadi batu. Nah, ular bisa makan batu? Tidak, saudara. Ular kalau makan batu tertigo dia. Lawan ular itu caranya, jangan saudara tetap di bumi, naik level seperti Raja Wali, naik terbang. Maka ular akan sesak nafas di level tertentu. Jadi naik level. Jadi jangan sibuk dengan mengusir-usir setan. Sibuklah dengan membangun hidup menjadi serupa Kristus. Maka kita akan hidup berkemenangan. Tidak lagi takut kubur, katakan amin. Tidak takut lagi siksa kubur. Tidak ada cerita siksa kubur. Yang siksa adalah siksa neraka. Dan saya yakin saudara juga jangan percaya bahwa kalau kita masuk neraka, bukan kita. Kalau orang masuk neraka, mereka masuk neraka, maka saudara akan disiksa oleh iblis. Salah. Bahwa di neraka iblis tidak menyiksa kita. Kenapa? Karena dia juga disiksa sama-sama. Malah dia kalau orang di pinggir dia di DPT-nya. Jadi dia mau kesempatan menyiksa kita tidak bisa. Jadi dia tidak punya apa-apanya. Dia sudah selesai. Katakan amin. Dan kalau iblis bicara tentang masa lalu kita, katakan dia tentang masa depannya. Mengerti maksud saya? Iblis selalu menuduh kita tentang masa lalu kita. Katakan pada iblis, kita tahu mana masa depan. Mana masa depan yang ada harapan. Mana masa depan pasti masuk neraka. Dan iblis punya perbedaan dengan kita. Kita kalau bersalah masih bisa diampuni, masih bisa restorasi. Tapi iblis sekali bersalah tidak bisa lagi diampuni sampai selama-lamanya. Jadi luar biasa kita. Jadi gereja harus terus naik level sampai orang-orang yang di luar sana sedikit-sedikit ketakutan. Ada wanita, dia takut rambutnya jatuh. Bertakut rambut jatuh. Saudara ketakutan karena akan diambil orang dan kemudian dipeleh. Halo, orang yang sungguh-sungguh bangun diri sumpah Kristus tidak mempan peleh. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi kalau saudara punya rambut jatuh, biarkan, karena itu kehendak Tuhan.
Tidak ada rambut yang bisa gugur kalau di luar kehendak Tuhan. Kalau hidupmu tidak benar, kamu akan bisa dipelet. Tapi kalau hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau akan bisa dipelet. Karena pelet itu adalah sesuatu yang sebenarnya cuma bisa iblis dengan iblis, tapi iblis dengan kita tidak. Haleluya. Dan apakah iblis tuyul bisa mencuri berkat kita di rumah? Tidak. Haleluya. Tidak, karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dimensi kita, dimensi kerajaan Allah. Pengawal kita adalah bala tentara malaikat surga. Haleluya. Yang keempat, dunia sekarang sedang hidup dalam keadaan seperti orang-orang yang homeless. Matius 23 ayat 13, 21-13. Firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyangut. Orang di luar sana sedang mencari rumah hari-hari ini. Bukan rumah perumahan, tapi sedang mencari rumah di mana mereka bisa diterima dan bertumbuh. Carilah rumah di mana Tuhan ada. Carilah rumah di mana ada orangnya Tuhan. Carilah rumah di mana ada makanan firman. Carilah rumah. Ayat ini bilang, berapa banyak rumah doa, gereja harusnya jadi rumah doa. Apa arti rumah doa? Rumah di mana kita terkonek dengan sorga. Doa itu koneksi. Kita terhubung dengan sorga. Tapi berapa banyak orang di luar sana mencari gereja, mencari tempat, dan ketika mereka masuk dalam gereja, mereka menemukan ini bukan gereja, ini sarang penyambung. Kenapa sarang penyambung? Masih ada orang saling membenci di dalam. Halo, jangan ada benci di antara kita. Katakan amin. Dan dari kanan, tidak boleh sesama cuma saling membenci. Tidak boleh. Sesama pelayan tidak ada saling membenci. Haleluya. Kita kan suka sekali tuh di luar sana. Bergaya, seks sekali. Dia kalau menyanyi, kalau dia ada bagusnya kita tidak ada. Kalau ada roh seperti itu yang namanya gereja sarang penyambung. Kalau kau tidak cocok dengan orang-orang di sini, sudahlah cari tempat yang cocok dengan kamu. Jangan bertahan di tempat itu dan kemudian menjadi biang kerok, jadi troublemaker. Saudara tidak bisa merubah orang di luar saudara, kecuali saudara merubah sikap saudara sendiri. Dan akhirnya kita menjadi rumah doa, bukan sarang penyamun. Gereja tidak boleh jadi sarang penyamun, katakan amin. Sarang penyamun orang gontok-gontokan di dalam, simpan hati, sakit hati, kepahitan di dalam, saling bersaing negatif. Orang di gereja saling membenci. Saya bicara ini supaya spirit ini bersih dari kita. Spirit ini pergi dari gereja kita. Karena bukan di sini tempat mereka. Haleluya, jangan bersaing. Haleluya. Ada satu tahun tadi dia pakai silau warna biru, sudah datang di depan warna kuning. Karena tidak mau kalah. Kita di sini belajar merendahkan diri, merendahkan hati, dan kita belajar mengakui orang lain lebih hebat dari kita. Kita belajar rendah hati karena orang lain belum tentu kita lebih hebat dari dia. Saya seperti ini, saya yakin saudara-saudara, kelebihan saudara masih lebih banyak dari kelebihan saya. Kalau kita seperti itu, kita submit, ya, to love one another, ya, to support one another. Satu dengan yang lain kita saling support. Itu yang orang dunia lagi cari di gereja. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Katakan amin. Haleluya. Ya, itu di buku balas sana. Haleluya. Hari-hari dia bercobaan, hari minggu baru bercobaan. Haleluya. Itu orang yang cuma itu. Ditanya kalau itu gembala, ada beli mana? Haleluya. Itu kan. Dari pagi orang dua bercerita supaya ada jalan damai sejahtera. Kan Tuhan terlalu tegar. Orang cari jalan damai sejahtera. Kalau dia bilang begini, amat Pak nih. Oh, kita balas nih. Oh, I love you, amat Pak nih. Karena saudara-saudara kehilangan hikmat dalam hal mau berbicara, orang pakai itu gaya begitu. Karena apa? Cuma untuk memecahkan ketegangan. Karena kita butuh rumah itu ada damai sejahtera. Rumah bukan sarang penyamun. Rumah bukan untuk sparring partner. Haleluya.
Rumah adalah tempat kita saling mengasihi. Gereja adalah tempat kita saling menguatkan. Gereja adalah tempat kita saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tetapi saudara, jangan jadikan gereja sebagai sarang penyamun. Sarang penyamun itu siapa kuat dia yang berkuasa, siapa yang banyak uang dia yang hebat. Tetapi di rumah Allah ada hierarki otoritas, Bapa, Ibu, anak, dan lain-lain. Maka di sana akan tercipta damai sejahtera. Orang sedang butuh rumah. Mari kita lihat di Amerika ternyata homeless itu banyak sekali. Karunia Tuhan. Saudara yang punya rumah, dengan puji Tuhan. Karena ada banyak orang tidak punya rumah. Dan saudara sudah punya rumah, rumah Tuhan. Katakan haleluya. Karena banyak orang masih mengembara. Mereka datang dan pergi sesuka hati mereka. Minggu ini gereja A, minggu itu gereja B, minggu ini gereja C, dan akhirnya mereka berdiri gereja baru, GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Tidak pernah ada tempat mereka dibentuk. Saudara butuh rumah, supaya orang di luar juga yang homeless bisa menemukan rumah. Karena kita sendiri sadar bahwa kita ada di rumah. Saya bercanda dengan, ya saya kasih sebut nama tapi ya sudah jauh. Ada satu jemaat di sini tanya, orang kan boleh bawa acara di luar? Boleh, cuma tak mau tanya dulu. Kalau mana di rumah, minta maaf ya, di rumah. Kalau di tetangga mana rajin basuh sapu. Kalau di rumah sendiri, nggak mau basuh sapu, mau pegang sos sapu saja tidak pernah selama hidup. Bagaimana karena bapak perasaan? Betul? Karena di sana berapi-api. Di kita sore berkali-kali tidak pernah datang. Mendorong cuma kode mata. Ayo, karena pergi. Bagaimana perasaan aku sebagai bapak? Gantian, saudara jadi bapak, kok kita jadi anak. Katakan haleluya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harus diarahkan bahwa kamu punya rumah. Katakan amin. Ada lagi pertanyaan, bagaimana? Boleh bersumbang? Boleh. Masa nggak di bawah sana 10 karung beras di itu acara itu? Di gereja mau puasa Sabtu kan cuma bawa 5 lemper. Kalau kau merasa ini rumahmu, kau pasti akan berbuat yang proporsional. Kalau kau merasa ini rumahmu, katakan amin. Di tempat lain memang kalau di tetangga, kalau di tetangga beda dengan di rumah sendiri. Kalau di tetangga kalau sudah datang, apa kabar? Mantap mana? Mau duduk di mana? Haleluya. Silakan duduk. Mau minum apa? Mau kuning, hijau, merah, atau putih? Orang sebutkan. Kita di sana memang selalu disanjung-sanjung. Tapi maaf, kalau kita sakit bukan mereka yang urus. Yang urus adalah Bapakmu. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi kau harus ada di rumah. Dan kalau kau ada di rumah, maka orang-orang akan melihat ternyata kita punya rumah. Home sweet home. Kita punya rumah ini akan menarik banyak orang yang homeless. Karena mereka lagi bingung cari rumah di mana. Saya ke sini, orang di sini saling gontok-gontokan. Saya ke sana, orang saling bersaing. Saya ke situ, orang berlomba-lomba pakaian. Ada yang online, ada yang cabut. Berlomba-lomba dalam hal jasmani. Kita di sini tidak ada perlombaan jasmani. Tidak ada perlombaan fisikal. Kalau kita ada baju, puji Tuhan, haleluya. Kalau kita juga tidak punya, no problem. Karena fokus kita mau berubah menjadi serupa Kristus. Karena itu jauh lebih penting. Di rumah yang paling penting ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Di rumah walaupun tidak ada babi putar, yang penting ada minyak dan garam. Haleluya. Masih boleh makan orang. Haleluya. Kenapa? Di rumah yang paling penting rasanya bukan di makanan, rasanya ada di dalam hati. Bisa saya bilang, Pak, mau makan apa? Saya tanya, ada makanan apa? Ada telur. Sudah telur saja. Telur dadar. Kalau istri yang bikin telur dadar, sedap sekali. Katakan amin. Haleluya. Walaupun dipirasa karena kurang sehat, dan ada rasa apa-apa. Tapi kalau kita mau makan saja karena ada kebutuhan supaya sehat. Saudara harus punya rumah, katakan amin. Dan kalau saudara punya rumah,
dan jangan sibuk urus orang lain di rumah. Katakan haleluya. Katakan amin. Kalau kita diundang, boleh sih. Maksudnya kita punya skala prioritas. Katakan haleluya. Karena kita sebentar akan pergi mengurus rumah yang lain. Oke, yang keberapa? Yang kelima, haleluya. Yang kelima, saudara, dunia sedang mencari pola untuk jadi seperti apa kita. Roma 8, 28, 9. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, 29. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yes. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Ayat 8 bilang, kita dipanggil untuk jadi serupa gambar Yesus. Serupa dan segambar dengan Yesus. Itulah identitas kita. Saudara-saudara, ada banyak orang sekarang sedang mencari idola. Ada sekolah minggu punya lagu. Ada tuh lagu bagaimana? Jagoannya. Ada bagaimana lagu sekolah minggu? Ya. Bukan. Yang tapi Yesus jagoan. Ada Spiderman, ada Batman, dan saudara punya anak-anak kalau ulang tahun, saudara betul-betul tahu dapat lihat kalau anak ulang tahun, orang suka rupa Batman, betul? Orang suka rupa Spiderman. Padahal harus kasih tahu pada orang ini dari kecil harusnya punya idola, punya gambar, punya identitas, mau serupa Kristus. Jadi kalau bikin hari jadi sekali-sekali pakai topeng Tuhan Yesus. Karena anak-anak kita punya idola. Dan mereka cari. Saya dulu pernah punya idola, pengen jadi seperti Reinhard Bonnke. Tapi sudah tidak jadi. Saya dulu pernah pengen menjadi seperti Benny Hinn. Sehingga kalau saya pelayanan, saudara pernah, saya sedang berdoa, tiba-tiba itu jemaat sedang berdiri dan kursinya kursi kayu yang panjang, ya, bukan kursi begini. Saya bilang angkat tangan, saya juga rubuh, betul saudara. Tapi terkesimpulan, Tuhan setiap kali kita tumpah tangan rubuh, waktu kelakuan sama terus. Untuk apa? Haleluya. Sekarang kita mau jadi bukan seperti salah satu dari manusia. Karena kalau kita jadi seperti pendeta A, pendeta B yang terkenal, yang hebat, semua kita punya kelemahan. Tapi satu yang tidak punya kekurangan, satu yang tidak punya dosa, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena tidak akan lewat 1 jam karena saya lagi mengumpulkan kekuatan. Haleluya. Ini gambarnya, ya. Karena Maleakhi 4 ayat 6 Lukas 1 17. Maleakhi 4 ayat 6 Lukas 1 17. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Lukas 1 17. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yes, mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Saudara, 2 kali ayat ini disebutkan bahwa Tuhan akan membuat apa? Hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya.
dan hati anak-anak akan kembali kepada Bapa. Saudara, pola yang sekarang yang pendeta jemaat atau pemimpin anak buah, kemudian ada bos dan karyawan, mungkin itu baik, tetapi yang membuat kita bertumbuh adalah pola Bapa dan anak secara rohani. Setuju dengan saya? Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya kasih tunjuk gambarnya. Nah, ya, betul. Fatherless. Ada banyak orang, saudara, tidak bisa bertumbuh karena fatherless. Saudara ingat apa yang gambar ini? Tuhan. Haleluya. Orang sampai tanya, kenapa ini iklannya ada dari Bapak? Betul? Karena fatherless. Bapak ada di mana? Oh, Bapak yang dapat foto. Tapi ini intinya, saudara-saudara, ada banyak orang yang pengen bertumbuh tapi tidak punya Bapak. Bapak ini bukan soal bapak-bapakan atau panggilannya, tapi soal hubungannya. Soal apa? Hubungannya. Kalau melihat saya sebagai Bapak rohani, maka mudah kita, saudara, akan saling bertumbuh. Kalau saudara melihat saya sebagai pemimpin saja, saudara akan mencari-cari kesalahan saya. Tetapi kalau saudara melihat saya sebagai seorang Bapak, secara rohani, saudara akan mendukung saya dan mencari cara untuk membuat saya bisa memberi makan saudara dengan lebih baik. Katakan haleluya. Next, ada gambar sesudah itu. Bapak-bapak sekarang, ada satu? Tidak ada? Oh, ini cuma satu saya kirim ya. Jangan lupa kita perlu Bapak secara rohani. Bilang kiri kanan. Katakan haleluya. Orang-orang di luar yang sulit sekali bertumbuh karena Bapak fatherless. Anak-anak yang fatherless ini, saya pernah membaca sebuah buku, minta maaf. Orang-orang yang jauh dari Bapa, anak-anak laki-laki yang jauh dari Bapa. Sebuah buku ditulis, judulnya Saya Tidak Homo Lagi. Saya tahu judulnya Saya Tidak Homo Lagi. Kenapa dia jadi homo? Karena dia tidak pernah kenal figur bapaknya sendiri. Bapaknya jauh, bapaknya sibuk, bapaknya tidak peduli dengan dia, sehingga dia penasaran dengan bapaknya seperti apa. Dan akhirnya dia bertumbuh secara kejiwaan dengan arah yang salah karena absennya sang Bapa. Halo, bapak-bapak, jangan ada jarak dengan anak. Jangan lupakan mereka, karena mereka akan kehilangan pegangan. Karena arah dari hidup seorang anak ditentukan oleh seorang Bapa. Fatherless akan merusak mental kita. Semakin saya punya Bapa, semakin saya aman karena ada orang yang mengcover saya. Semakin ada orang yang memberi makan saya secara rutin. Orang yang akan mengarahkan hidup saya, akan mendidik kita, dan makin lama makin serupa Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, 2 Timotius 3 ayat 5. Firman Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dunia sedang membutuhkan gereja, tempat ibadah yang konsepnya orang-orang di dalamnya fokus kepada perubahan hidup. Fokus kepada kekuatan ibadah, yaitu perubahan hidup. Karena ayat 1 sudah membaca, ada banyak orang secara lahiriah beribadah, tetapi perubahan tidak ada. Itu sebabnya orang-orang yang sedang mencari rumah Tuhan, sedang mencari gereja, mereka mencari orang-orang yang bisa jadi contoh, orang-orang yang sudah mengalami transformasi. Karena banyak orang kehilangan pegangan karena ibadah-ibadah yang sekedar liturgi dan sekedar ibadah yang dijalankan secara tradisi. Tetapi saya berharap saudara tangkap satu hal, bahwa ibadah kita, setiap kali kita ibadah, saya rasakan hadirat Tuhan tadi luar biasa. Dan hadirat Tuhan dan firman itu sama-sama bekerja. Dan firman dan Roh Kudus akan bekerja sama untuk apa? Mengubah saya, mengubah kita.
Saudara, kita akan buang banyak tenaga dan buang banyak energi kalau kita beribadah selalu tapi tidak ada perubahan. Katakan haleluya. Kita harus berubah. Katakan kiri kanan, kita harus berubah. Berubah. Jadi dari pertama tidak sabar, sekarang kita mulai lebih sabar. Tadi tidak tunduk, sekarang mulai lebih tunduk. Tadi kita mengerti firman, makin lama mengubah jiwa kita. Dan kalau jiwa kita berubah, masalah mengecil. Kalau kita punya jiwa berubah, ada banyak orang akan tertarik untuk memberkati saudara. Saya yakin hari ini firman ini sampai di sini saja. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa.